Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis tanggal 28 Maret 2019, bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas, bab atau pasal 11, ayat 14 sampai dengan ayat 23. Pada suatu kali, Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengatakan semua orang yang tidak bersama Dia berarti melawan Dia. Yesus ingin mengatakan bahwa banyak kejahatan di dunia ini justru karena terpisah dari Tuhan. Karena ketika manusia jauh dari Tuhan, maka kekuatan jahatlah yang akan menguasainya. Maka dari itu, manusia diundang untuk bersatu dengan Tuhan. Kekuatan hanya akan diperoleh jika manusia membuka hati bagi rahmat Allah. Saudara-saudari yang terkasih, ada banyak tawaran dalam kehidupan kita sekarang ini. Perhatikan yang kita lakukan setiap hari. Bukankah kita lebih sering melakukan hal-hal yang menyenangkan diri kita dan berusaha memperolehnya dengan cara-cara yang kurang baik? Sebagai murid Kristus, hendaknya kita berusaha untuk senantiasa bersamanya, bersatu dan melakukan kehendaknya, bukan sebaliknya, berlaku sesuka hati kita dan tidak mewujudkan nilai-nilai Kristiani. Nah, saudara saya terkasih, Injil hari ini mengisahkan bagaimana orang-orang tidak beriman menolak ajaran Yesus Kristus. Orang tidak beriman ini berpandangan bahwa apapun yang dilakukannya semua buruk, karya setan, karya Beelzebul. Mereka iri dan tidak senang apabila Yesus nampak hebat dan berkuasa. Mereka menyebarkan gosip kalau Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Hati mereka dipenuhi iri dan dengki. Namun meskipun demikian, Yesus tidak marah, tidak menyerang, dan tidak membenci orang-orang yang menolak ajarannya. Ia dengan lembut menyapa dan berdialog dengan mereka. Suatu bukti nyata bahwa Yesus memberi pilihan bebas pada setiap orang. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita berbuat kebaikan atau kebenaran, akan selalu ada orang yang tidak suka pada kita. Si jahat tidak senang bila kita mendoakan musuh kita. Si jahat tidak senang ketika kita menyenangkan hati Tuhan. Tetapi tetaplah berbuat kasih.
Karena sama seperti Yesus, ia bertindak bukan untuk mendapatkan simpati orang banyak, tetapi ia melakukannya karena kasihnya kepada orang yang menderita dan demi keselamatan jiwa-jiwa. Tantangan akan selalu ada ketika kita berbuat kasih. Saudara-saudari yang terkasih, percayalah bahwa pada masa Prapaskah ini Tuhan tetaplah lembut, sabar, setia, menanti kita dengan pilihan hidup kita masing-masing. Mari kita senantiasa berusaha berbuat kebajikan terhadap sesama, tekun dalam hidup doa, lebih bersemangat kembali, bangkit dari kemalasan dan sebagainya. Dengan demikian kita menjadi bersahaja di hadapan hadiratnya. Yesus yang baik hati masih tetap memberi waktu kepada kita untuk meraih kebahagiaan sejati dari Allah melalui Yesus Kristus Putranya. Dengan memilih jalan Tuhan, maka kita akan selamat, aman sampai kepada Bapanya. Ya Tuhan, bebaskanlah aku dari yang jahat, berilah aku rahmat-Mu, agar aku selalu melakukan kehendak-Mu, dan jangan biarkan aku terpisah daripada-Mu. Amin.